Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jessica Rumoli Aritonang dengan NIM 607062300104. Saya dari kelas D3F 4701 4704. Saya di sini akan menjelaskan asesmen CLO2 saya. Yang pertama di sini ada import pandas SPD. Kemudian ada code DF sama dengan pd.read underscore CSV. Code ini digunakan untuk membaca data dari file CSV. Selanjutnya ada code df.head. Code ini digunakan untuk menampilkan 5 baris pertama untuk melihat isi dari dataset. Bisa dilihat eh, dari dataset ini eh, bisa dilihat dataset ini menampilkan beberapa kolom, yaitu ada kolom track name. Kolom ini digunakan untuk kolom dari nama lagu tersebut. Kemudian ada kolom artis. Kolom ini adalah kolom nama artis yang membawakan lagu tersebut. Kemudian ada kolom album. Kolom ini digunakan untuk nama album tempat lagu tersebut rilis. Kemudian ada kolom tanggal rilis lagu. Kemudian ada kolom skor popularitas dari lagu tersebut. Kemudian ada kolom Spotify underscore URL. Kolom ini digunakan untuk link menuju lagu tersebut. Jadi saat kita klik link berikut, maka akan menuju Spotify dan langsung menuju lagu tersebut. Selanjutnya ada kolom ID. Kolom ini adalah ID unik spot lagu yang ada di Spotify. Kemudian ada kolom duration min. Kolom ini untuk durasi lagu dalam 1 menit. Selanjutnya ada selanjutnya ada EDA atau Exploratory Data Analysis. Di sini ada code df.info. Code ini digunakan untuk menampilkan struktur data frame seperti jumlah data, jumlah baris, tipe data dari setiap kolom, kemudian melihat apakah ada missing value. Selanjutnya ada import matplotlib.pyplot.splt. Ini digunakan untuk mengimpor library visualisasi dari matplotlib. Matplotlib eh, ini untuk grafik dasar. Dan ada import seaborn SSNS. Code ini digunakan untuk mengimpor library visualisasi untuk grafik statistik. Kemudian ada pra-prom recent tanggal. Ini digunakan code ini dapat dilihat code yang ini digunakan untuk mengonversi kolom kolom rilis data dari string menjadi datetime. Dan untuk ini code er, yang ini error sama dengan course. Code ini digunakan untuk memastikan nilai yang tidak valid menjadi NAT atau not at time. Kemudian ada code ini untuk menampilkan statistik deskriptif untuk kolom numerik. Jadi eh, stati, kolom numerik yang ditampilkan adalah popularity dan kolom duration underscore min. Selanjutnya ada kolom ini. Kolom yang ini digunakan untuk memvisualisasikan distribusi durasi lagu. Jadi, code ini akan menampilkan ringkasan statistik untuk kolom numerik seperti maaf. Jadi, code ini digunakan menampilkan menampilkan histogram distribusi lagu seperti di bawah ini. Jadi setelah dilihat output yang dihasilkan seperti ini dan dapat dilihat dari grafik ini,
maka banyak lagu yang berdurasi 3 sampai 4 menit. Kemudian ada code ini digunakan untuk memvisualisasikan distribusi popularitas lagu. Jadi, code ini akan menampilkan histogram distribusi skor popularitas lagu. Outputnya seperti ini. Dapat dilihat bahwa rata-rata lagu yang mendapatkan skor popularitas ada di angka 70 sampai 90. Kemudian selanjutnya ada ini. Code ini akan menampilkan 10 artis dengan jumlah lagu terbanyak. Kemudian code ini, code ini tuh menampilkan plot artis teratas. Jadi dilihat dari diagram bar ini, maka eh, penyanyi yang mempunyai artis yang mempunyai lagu terbanyak yaitu The Weeknd, ada Taylor Swift dan juga ada Avril Lavigne. Selanjutnya ada ini code ini untuk menampilkan lagu dengan popularitas tertinggi. Jadi eh, ini code ini digunakan untuk menampilkan lagu dengan skor popularitas tertinggi, dan code yang ini digunakan untuk menampilkan lagu dengan lagu yang berdurasi terlama. Jadi outputnya ini. Kemudian selanjutnya itu memprediksi skor popularitas lagu berdasarkan fitur-fitur lain menggunakan metode regression. Jadi, import-import yang ada di sini itu tuh mengimpor pustaka machine learning Scikit dari Scikit-learn. Itu selanjutnya hmm, ini tuh code yang ini digunakan menggunakan duration min itu sebagai fitur untuk memprediksi popularity. Dan code yang ini digunakan untuk menghapus baris yang mengandung nilai kosong pada kolom yang digunakan. Kemudian ada code ini untuk memisahkan data menjadi training dan testing. Jadi, eh, code yang ini nih, ini eh, dibagi. Jadi datanya itu dibagi dari menjadi data menjadi data training dan juga ada data testing. Kemudian code model ini untuk membangun model regresi. Code yang ini ada code untuk melihat evaluasi model. Jadi, code yang ini akan mengukur performa model dengan MAE, MSE, RMSE, dan juga R kuadrat, R pangkat 2. Kemudian, code yang ini digunakan untuk membuat scatter plot. Jadi, eh, scatter plotnya itu antara nilai aktual dan prediksi untuk melihat kecocokan model. Jadi, output yang dihasilkan seperti ini. Dan kesimpulannya adalah hasil dari evaluasi model regresi menunjukkan bahwa model memiliki performa yang rendah. Nilai MAE sebesar 24,03 dan RMSE sebesar 28,80 dan menunjukkan bahwa rata-rata kesalahan prediksi popularitas lagu cukup besar. Mengingat skala popularitas berada pada rentang 0 sampai 100. Selain itu, nilai R kuadrat R pangkat 2 yang hanya sebesar 0,079 mengindikasikan bahwa fitur duration underscore min hanya mampu menjelaskan sekitar 7,9% variasi dari popularitas lagu. Ini menandakan bahwa durasi saja bukanlah
faktor yang signifikan dalam menentukan popularitas. Untuk meningkatkan akurasi model, disarankan menambahkan fitur-fitur lain yang lebih relevan seperti danceability, energi, tempo, dan loudness. Baik, hanya sekian yang dapat saya jelaskan dari asesmen saya. Maaf bila ada kata-kata yang salah atau tidak dimengerti. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.